Selamat datang teman-teman pencari ilmu, dimana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang hal-hal dasar sebelum membuat channel YouTube. Jadi, teman-teman yang memiliki niat untuk menjadi konten kreator, silahkan tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahui tips dasar sebelum membuat channel YouTube. Nah, adapun hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum membuat channel YouTube, yang pertama adalah belajar tentang editing video. Untuk teman-teman yang berkeinginan untuk membuat channel YouTube, teman-teman minimal harus mengetahui dasar-dasar dalam membuat video. Karena sebelum teman-teman mengupload video di YouTube, seharusnya teman-teman harus mengedit video yang akan teman-teman upload terlebih dahulu. Karena kenapa? Setiap video yang kita buat pasti tidak selamanya akan bagus. Jadi kita akan mengedit video tersebut menjadi video yang sebagus mungkin. Buat teman-teman yang berkeinginan untuk membuat channel YouTube, harus memiliki video yang lebih baik. Sehingga teman-teman harus mengetahui dasar-dasar untuk mengedit video. Tapi walaupun teman-teman tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana caranya untuk membuat video yang lebih baik, teman-teman sudah mengetahui mengenai tentang dasar-dasarnya, itu sudah cukup. Karena lambat laun ketika teman-teman sudah sering membuat video ataupun mengedit video, maka teman-teman akan secara tidak langsung sudah mahir tentang cara mengedit video. Itulah hal yang pertama yang harus teman-teman pelajari sebelum membuat channel YouTube. Nah, poin yang kedua yang harus teman-teman ketahui yaitu pelajari video apa saja yang dapat melanggar pedoman komunitas YouTube. Mengapa kita harus pelajari pedoman komunitas YouTube? Karena ketika teman-teman tidak mengetahui video-video apa saja yang dapat melanggar komunitas dari YouTube, maka teman-teman bisa saja melanggar dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh YouTube. Jadi, teman-teman harus tahu dulu video-video apa saja yang dapat melanggar komunitas YouTube. Nah, untuk pelanggaran peraturan komunitas YouTube, yaitu meliputi video-video yang mengandung seperti spam dan praktikan penipuan, di mana spam dan praktikan penipuan itu meliputi interaksi palsu, peniruan identitas, link dalam konten, spam, praktik penipuan, dan scam. Yang kedua, konten sensitif. Untuk konten sensitif meliputi keselamatan anak, thumbnail custom, konten ketelanjangan dan seksual, bunuh diri, dan menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, konten kekerasan atau berbahaya, yang meliputi pelecehan dan cyberbullying, konten beresiko atau berbahaya, ujaran kebencian, organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, konten kekerasan atau vulgar. Yang keempat, barang yang diatur undang-undang, yang meliputi konten yang menampilkan senjata api, penjualan barang ilegal atau yang diatur peredarannya. Jadi, tidak boleh mengupload video-video yang mengandung poin keempat ini. Karena di YouTube, ketika kita mengupload video-video yang terkait pelanggaran pedoman komunitas, itu video teman-teman akan dihapus dan channel teman-teman akan dikenai teguran komunitas. Untuk teguran komunitas, yaitu maksimal 3 kali teguran komunitas. Jadi, ketika melebihi dari 3 kali teguran komunitas, maka channel Anda akan dinonaktifkan ataupun dihapus oleh pihak YouTube. Nah, untuk teguran komunitas itu berlaku selama 90 hari. Jadi, dalam jangka 90 hari, teman-teman 3 kali melakukan pelanggaran, maka channel teman-teman akan dihapus dari YouTube. Jadi, dengan demikian, teman-teman harus mempelajari dulu konten-konten apa yang dapat melanggar pedoman komunitas sebelum teman-teman menjadi konten kreator ataupun sebelum teman-teman mengupload video di YouTube. Nah, untuk poin yang ketiga, poin dasar yang harus teman-teman ketahui sebelum membuat channel YouTube, yaitu tema apa yang akan dibahas. Nah, mengenai tentang tema apa yang akan dibahas, ini merupakan poin penting ataupun yang mendasar yang harus diketahui teman-teman yang memiliki niat untuk menjadi konten kreator. Karena kenapa? Ketika teman-teman tidak memiliki rancangan tema yang akan teman-teman bahas di dalam channel teman-teman itu, maka YouTube teman-teman tidak akan berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena ketika teman-teman sudah mengupload video, maka video selanjutnya teman-teman tidak tahu lagi video apa yang akan dibuat. Jadi tentukan tema apa yang teman-teman akan bahas. Untuk tema yang teman-teman ingin bahas, misalkan teman-teman mau bahas tema tentang tutorial, tema tentang vlog, maupun yang lainnya. Banyak tema-tema yang bisa teman-teman bahas. Nah, banyak juga
konten kreator yang membahas mengenai tentang tema-tema apa yang bagus kita bahas dalam sebuah channel. Untuk yang poin keempat yang harus teman-teman lakukan adalah tentukan nama channel. Nah, di sini antara tema dengan nama channel harus selaras, karena di mana nama channel akan menggambarkan pembahasan dalam channel kita. Jadi, teman-teman harus menentukan nama channel yang unik ataupun nama channel yang bisa memberikan gambaran mengenai tentang pembahasan yang ada pada channel teman-teman. Jadi, untuk nama channel, ketika teman-teman sudah berpikir ataupun tidak tahu harus menggunakan nama apa, bisa juga teman-teman menggunakan nama channel dengan nama teman-teman sendiri. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber, menggeluti dunia YouTube dan mendapatkan uang dari YouTube, silahkan praktekkan ke 4 poin ini. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan channel YouTube, silahkan tunggu video-video selanjutnya, karena di sini saya akan bahas juga mengenai tentang bagaimana cara kita untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, tapi untuk video kali ini saya hanya membahas mengenai tentang dasar-dasar apa yang harus teman-teman lakukan sebelum membuat channel YouTube. Jadi, buat teman-teman semua yang berniat untuk menjadi content creator, teman-teman harus menentukan semua tentang 4 hal dasar ini sebelum teman-teman membuat channel YouTube. Ketika teman-teman sudah memenuhi keempat syarat ini, sudah memiliki rancangan mengenai tentang channel teman-teman terkait keempat hal ini, maka teman-teman sudah bisa membuat channel dan teman-teman sudah bisa menggeluti dunia YouTube. Nah, mungkin video ini sampai di sini saja. Buat teman-teman semua yang menganggap bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan dukung selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video ini agar kita bisa saling berbagi kepada teman-teman semua, karena ilmu yang kita bagikan itu tidak akan mengurangi keilmuan kita, justru akan menambah pengetahuan kita. Jadi, jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk berbagi mengenai tentang keilmuan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.